Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ince Prabu Setiawan Bakar SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah administrasi dan manajemen kelas, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang materi dan buku teks pembelajaran. Saya atas nama Ira Pasira. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pada materi pertama. Baik, di sini saya mengambil analisis buku siswa maupun buku guru. Yang pertama yaitu pengertian buku pelajaran, di mana buku pelajaran adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran berkaitan dengan bidang studi tertentu, yang dimana terdapat kedudukan buku teks pelajaran, yang dimana kedudukan buku teks pelajaran sangatlah penting baik bagi guru maupun siswa. Karena tingkat kepentingan itulah buku teks pelajaran haruslah layak untuk dijadikan tempat beroleh pengalaman. Di sini ada 3 tempat beroleh pengalaman. Yang pertama, dipandang sebagai simpanan pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan. Yang kedua, dipandang dari hasil belajar. Dan yang ketiga, dipandang dari proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri buku tes pelajaran yang baik. Yang pertama, buku pelajaran haruslah memiliki landasan sudut pandang yang jelas dan mutakhir. Yang kedua, buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang disajikan dengan metode dan sarana yang mampu menstimulasi siswa untuk tertarik membaca buku. Yang ketiga, buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang disusun secara sistematis dan bertahap. Yang terakhir, buku pelajaran haruslah berisi materi yang memadai. Yang kelima yaitu buku pelajaran haruslah berisi alat evaluasi yang memungkinkan siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah dicapainya. Yang terakhir, buku pelajaran haruslah berisi bahan yang memungkinkan siswa memberi kesempatan untuk menggelitik mata hatinya atau hal yang telah dipelajarinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu buku guru dan bagaimana cara menganalisis buku guru dan siswa di kurikulum K13. Yang pertama, buku guru. Salah satu perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya adalah adanya buku siswa dan buku guru yang telah disediakan oleh pemerintah pusat sebagai wajib sumber belajar di sekolah. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam K13, peserta didik dipacu untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dari berbagai media yang terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangatlah penting untuk menyesuaikan peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat dipacu untuk memperkaya kreasi. Oleh karena itu, guru sebagai pengendali utama di dalam proses belajar mengajar di kelas perlu mencermati terlebih dahulu terhadap buku siswa maupun pegangan siswa yang telah disediakan. Hal ini perlu karena mengingat buku yang disediakan oleh pemerintah ditujukan untuk memperluas ke skala nasional. Artinya, buku tersebut dibuat secara umum untuk kondisi siswa di Indonesia yang tentunya belum mengakomodasi khusus yang masing-masing sekolah. Dengan demikian, sebelum menggunakan di kelas, tentunya guru diharapkan sudah membaca dan mencermati dengan melakukan analisis instalasi buku tes pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menganalisis buku guru dan siswa. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis buku. Yang pertama, kesesuaian isi buku dengan SKL, KAI, dan KD. Buku yang hendak digunakan ini harus sudah dicek kesesuaiannya dari kurikulum
yang sudah ada, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi dasar kelulusan inti dan dasar yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Jika masih ditemukan tidak kesesuaian, guru perlu meninjak lanjutinya tersebut. Yang kedua, kecakupan materi. Materi yang terdapat buku siswa perlu dianalisis kecukupan materinya yang ditinjau dari segi kecakupan konsep atau materi esensial atau alokasi waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, kedalaman materi. Dalam kedalaman materi, analisis materi yang tertuang buku siswa perlu ditinjau dari pola pikir ilmuwan dan karakteristik siswa. Jika dianggap kurang dengan karakter siswa di sekolah, diharapkan guru dapat meninjak lanjutinya. Yang keempat, kebenaran materi. Kebenaran materi di sini contohnya harus melihat kebenaran akan materi maupun latihan soal yang dituliskan maupun yang lain-lainnya. Jika ditemukan adanya materi, contoh atau soal yang dituliskan dalam buku terjadi kesalahan maupun kemungkinan dalam penulisan konsep atau salah ketik, guru diharapkan segera meninjak lanjutinya. Yang kelima, kesesuaian pendekatan yang digunakan. Dalam kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu, buku siswa perlu ditinjau dari segi penerapan pendekatan saintifik, apakah pengajiannya sudah memfasilitasi siswa atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang diharapkan dalam pendekatan tersebut. Yang terakhir, yaitu kadang kesesuaian penilaian. Yang dimaksud di sini ialah bentuk penilaian digunakan untuk kurikulum K13 menggunakan penilaian autentik. Oleh karena itu, buku siswa akan digunakan perlu ditinjau ketersediaan oleh penilaian autentik yang terdapat dalam buku siswa tersebut. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.